Nah, kembali lagi dalam materi kita yang berikutnya, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mau ingatkan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, oke? Baik, kita lanjut. Pertama-tama yang kalian harus ketahui yaitu sejarah klasifikasi. Seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi tumbuhan dan hewan. Tumbuhan adalah makhluk hidup berklorofil. Tumbuhan terdiri dari pohon, semak, dan herba. Sedangkan hewan adalah makhluk hidup tidak berklorofil. Hewan terbagi atas hewan yang hidup di air, hidup di udara, dan hidup di darat. Klasifikasi menurut Aristoteles dapat kalian lihat pada gambar. Nah, selain Aristoteles, pada tahun 1735, seorang filosof bernama Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri, yaitu struktur tubuh atau bentuk, ukuran, warna, dan cara memperoleh makanan. Berikut adalah sistem klasifikasi Linnaeus. Yang pertama itu memberi dua kata untuk tiap nama jenis organisme. Kata pertama adalah nama genus atau marga dan kata kedua adalah petunjuk jenis. Di gambar ada tanaman padi. Tanaman padi ini mempunyai nama ilmiah Oryza sativa L. Oryza adalah nama marga, sedangkan sativa adalah petunjuk jenis. Dan huruf L adalah singkatan dari nama Linnaeus. Contoh klasifikasi makhluk hidup dapat anak-anak perhatikan dalam tabel. Contohnya kucing. Kucing itu termasuk dalam kerajaan Animalia, filumnya Chordata, kelas Mamalia, bangsa Karnivora, suku Felidae, marga Felis, dan jenis Feliscatus. Untuk anjing dan belalang bisa kalian baca. Yang berikutnya, tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup ini disebut taksonomi. Berikutnya ada sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama kingdom Monera, kedua kingdom Protista, ketiga kingdom Fungi atau jamur, keempat kingdom Plantae atau tumbuhan, dan yang terakhir kingdom Animalia atau hewan. Kita bahas satu persatu dari kingdom Monera. Anggota dari kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Bisa kalian perhatikan gambar kingdom Monera. Yang berikutnya kingdom Protista. Anggota dari kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ada menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis, ada yang menyerupai hewan, dan ada yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Gambar kingdom Protista bisa kalian perhatikan dalam gambar. Yang pertama bersel tunggal atau mirip hewan, yaitu Paramecium. Yang kedua yang mirip jamur, yaitu jamur lendir, dan yang mirip tumbuhan yang bernama Euglena.
Yang ketiga, kingdom fungi. Fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Ciri-ciri kingdom fungi itu mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil, dan tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Gambar kingdom fungi dapat kalian perhatikan pada gambar. Yang pertama ada Basidiomycota, ada Santerelle mushroom, dan fly agaric mushroom. Yang keempat adalah kingdom plantae atau tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Tumbuhan dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Tumbuhan digolongkan menjadi lumut, tumbuhan tak berpembulu, paku-pakuan, dan tumbuhan biji atau tumbuhan berpembulu. Kita mulai bahas yang pertama, itu lumut. Ciri-ciri lumut secara umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk menyerupai akar, disebut rhizoid, batang dan daun tetapi bukan akar, batang dan daun sejati. Tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Habitatnya di tempat lembab atau basah. Tubuhnya berukuran 0,5 cm sampai 15 cm. Dan daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan atau fase kawin gametofit dan tak kawin sporofit, disebut metagenesis. Gambar lumut dapat kalian perhatikan, ada lumut hati dan lumut gambut. Kingdom plantae yang berikutnya yaitu paku. Paku merupakan kelompok tumbuhan berpembulu karena golongan tumbuhan paku mempunyai pembuluh kayu atau silem dan pembuluh tapis atau flum. Tumbuhan berpembulu sering disebut tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan ini mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sejati atau kormofita. Daunnya mengandung klorofil untuk fotosintesis. Daun yang mengandung spora disebut sporofil yang merupakan daun fertil atau subur. Daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis saja disebut tropofil yang merupakan daun steril atau mandul. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda menggulung. Paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Ciri khas daun tumbuhan paku adanya sori dan pucuk daun tergulung. Dapat kalian perhatikan di gambar. Yang terakhir, kingdom animalia atau hewan. Ciri-ciri hewan bersel banyak, tidak berklorofil, cara makan heterotrof yaitu memakan organisme lain sebagai makanan. Sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel, mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ, mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, dunia hewan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu avertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan vertebrata yaitu hewan bertulang belakang. Contoh avertebrata ada kecoa, laba-laba, kupu-kupu, dan bekicot atau siput. Sedangkan hewan vertebrata contohnya seperti ikan, katak, ular, kucing, dan burung.
Nah, rangkuman materi kita hari ini yang pertama, pengelompokan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Pengelompokan menggunakan tata cara yang dasarnya ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem yang digunakan adalah tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah mempelajarinya. Klasifikasi yang berkembang saat ini mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom atau kerajaan, yaitu Monera, Protista, jamur atau fungi, tumbuhan atau plantae, dan hewan atau animalia. Nah, Ibu sudah menyiapkan 2 tugas. Yang pertama, sebutkan klasifikasi makhluk hidup menurut sistem 5 kingdom. Yang kedua, apa perbedaan ciri yang terdapat pada Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia? Oke, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi kita berikutnya.